Shalom pemirsa Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan. Di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Oleh sebab itu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, firman yang hidup, kami percaya sungguh bahwa Tuhan menolong kami dalam mengerti firman yang akan kami baca dan kami dengarkan serta kami renungkan di saat ini. Tuntunlah kami dan berikanlah pengertian-pengertian kami kepada firman yang kami dengarkan ini ya Tuhan, supaya firman Tuhan ini menjadikan iman kami semakin kuat di dalam Tuhan, dan semakin kami mengenal Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Mari ya Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami kepada firman-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan di saat ini. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami telah berdoa. Amin. Pemirsa Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan, pada saat ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama terambil dari Galatia pasalnya yang ketiga ayat 20 hingga 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hukum Taurat atau Janji. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai suatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Ya, Bapak Ibu pemirsa Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini hanya satu ayat yang akan kita renungkan di saat ini. Pada ayatnya yang ke-21 saya akan baca sekali lagi. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Pemirsa Kelapo Sukacita yang diberkati, dari bagian yang kita renungkan ini, tema yang saya berikan bagi kita saat ini dengan judul Keselamatan berasal dari Allah melalui iman. Sekali lagi, keselamatan berasal dari Allah melalui iman. Bapak Ibu pemirsa Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan, kehidupan yang kita jalani ini, kita tahu ini semua berasal dan bersumber dari Allah. Setiap manusia kita tidak pernah menganggap bahwa kehidupan ini karena kita, karena kuat kita, karena bisa kita, karena hebatnya kita. Tapi kita tahu dan perlu kita sadari bahwa kehidupan yang kita jalani sampai saat ini, karena itu semua berasal dan bersumber dari Allah. Pada bagian ayat 21 ini telah menegaskan kepada kita bahwa hukum Taurat tidak bertentangan dengan janji Allah. Tetapi harus kita tahu bahwa hukum Taurat tersebut tidak memiliki kuasa. Hukum Taurat itu tidak memiliki kuasa untuk memberikan hidup kekal bagi setiap manusia. Kebenaran dan keselamatan itu murni berasal dari anugerah Allah, bukan dari hasil usaha dari setiap manusia atau setiap orang dalam mentaati segala peraturan-peraturan yang ada. Keselamatan hanya berasal dan bersumber dari Allah. Hukum Taurat diberikan untuk menyatakan segala dosa, tetapi tidak mampu membenarkan manusia di hadapan Allah atau memberikan kehidupan bagi manusia. Oleh sebab itu, apa yang kita harus lakukan, pemirsa Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan? Karena kehidupan ini yang dianugerahkan Allah bagi hidup kita. Kita masih menikmati kehidupan ini karena anugerah terbesar Allah dalam hidup kita. Maka yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita hidup dan mentaati firman-Nya.
Bagaimana kita hidup di dalam firman-Nya. Karena hanya orang-orang yang hidup dan mentaati firman-Nya, itulah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang benar. Atau orang-orang yang benar adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang-orang yang menghidupi firman Tuhan, orang-orang yang tinggal di dalam firman Tuhan. Kehidupannya benar, hatinya benar, pikirannya benar, perjalanan hidupnya benar, sikap hidupnya benar. Dan semua itu mencerminkan Kristus yang berdiam, bertakhta di dalam seluruh kehidupannya. Oleh sebab itu, bahwa orang-orang yang benar itu adalah orang-orang yang menghidupi firman. Karena kehidupan kita yang menghidupi firman, tinggal di dalam firman, maka kehidupan kita akan diberkati dan diselamatkan. Keselamatan yang kita alami ini karena sebuah anugerah Tuhan bagi hidup kita. Oleh sebab itu, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan ini bagi kita, mari kita menjadikan hidup kita adalah orang-orang yang benar dan orang-orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita ini adalah kehidupan yang diberkati karena kehidupan yang benar di dalam Kristus Yesus itu. Bapak Ibu sekalian, pemirsa Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan, ingatlah bahwa keselamatan itu hanya berasal dari Allah melalui iman kita. Kehidupan kita yang ada dalam Tuhan, maka hidup kita akan beriman kepada Tuhan. Pemirsa Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan, semoga firman Tuhan ini akan menjadikan iman kita semakin kuat untuk menghadapi hidup hari-hari di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita terus dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup karena anugerah Tuhan, yang terus mengalami keselamatan yang hanya berasal dari Tuhan. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya sampai Ia akan datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang sudah kami dengarkan saat ini. Ingatlah kepada kami bahwa keselamatan yang kami alami ini hanya berasal dan bersumber dari Allah sajalah. Melalui iman kehidupan kami akan diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami mau belajar bahwa hanya orang-orang yang tinggal dan menghidupi firman itulah adalah orang-orang yang benar, kehidupan yang benar, perkataan yang benar, tingkah lakunya yang benar, jalan-jalan hidupnya yang benar. Oleh karena itu, dari firman ini kami belajar kehidupan kami harus benar-benar tinggal di dalam firman Tuhan. Sebab hidup yang tinggal dan mengenal Tuhan dan tinggal di dalam firman, maka kehidupan kami akan mengalami keselamatan yang hanya berasal bersumber dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bagi semua pemirsa Kelapa Sukacita di mana saja yang mendengarkan firman ini. Kami berdoa Tuhan bagi hidup mereka. Biarlah Tuhan menolong mereka dengan segala situasi mereka. Tuhan tolong mereka sehingga dengan firman Tuhan ini mereka semakin dikuatkan, iman semakin dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dengarlah kami Tuhan, dan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Tuhan penyelamat penolong kami. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom.